على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah dan taufiknya, sehingga pada siang hari ini kita semuanya dapat melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Untuk itu rasa syukur kita mari kita ungkapkan. Mari kita buktikan dengan selalu meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti takwa menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini bagaikan di perjalanan kita mampir di rest area. Masih ada perjalanan yang jauh, ada kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat satu hari 24 jam itu sama dengan kita hidup di dunia ini selama 1000 tahun. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini 1000 tahun. Mungkin usia kita hanya rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kalau kita hidup di dunia ini 60 sampai 70 tahun, kalau dibandingkan kehidupan akhirat seakan-akan kita hidup ini hanya 1,5 jam. Maka kehidupan yang sangat singkat ini Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tazawwadu, carilah bekal sebanyak-banyaknya. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal bagi orang yang akalnya sehat adalah bekal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidupnya bertekad teguh kepada ketakwaan, hidupnya akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah,
akan diberikan kebahagiaan, baik bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kurang lebih 10 hari sudah kita ditinggalkan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pendidikan. Kita dididik oleh Allah untuk berpuasa. 1 bulan penuh kita menahan hawa nafsu kita, tidak boleh makan dan minum mulai subuh sampai maghrib. Kita dibimbing oleh Allah untuk gemar bersedekah, untuk gemar membaca Al-Quran, qiyamul lail dan lain sebagainya. Ini semuanya tujuan utama adalah la'allakum tattaqun. Allah membentuk kita manusia supaya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah ditinggal bulan suci Ramadan ini, tentunya kita sudah bisa mendapatkan nilainya, bisa mendapatkan hasilnya. Apakah kita tergolong sebagai hamba-hamba yang muttaqin atau tidak? Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita ingin tahu nilai kita, rapor kita, apakah kita tergolong sebagai hamba-hamba yang muttaqin atau tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan dengan gamblang di dalam Al-Quran. Allah berfirman, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada 3. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang nomor 1 adalah seseorang yang bisa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang maupun susah. Seseorang yang bisa menginfakkan hartanya ketika dalam keadaan hartanya berlimpah ataupun dalam keadaan pas-pasan. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak orang-orang kaya di dunia ini yang rajin dan gemar bersedekah. Orang kaya banyak membantu fakir miskin, yatim piatu, para du'afa, menginfakkan hartanya di masjid, musola, yayasan, pondok pesantren dan lain sebagainya. Ketika ada orang kaya berinfak yang banyak, itu sudah menjadi suatu kewajiban orang tersebut dan itu sesuatu hal yang wajar. Tapi sedikit sekali ketika seseorang yang hartanya pas-pasan, dalam keadaan sempit, tidak punya apa-apa, ini jarang sekali orang-orang yang menginfakkan hartanya. Ini bukan orang yang muttaqin. Orang muttaqin itu bukan hanya ketika Ramadan dia rajin bersedekah, tetapi ketika ditinggal Ramadan dia sudah tidak mau bersedekah lagi. Orang muttaqin itu bukanlah orang yang kaya raya yang gemar bersedekah, tetapi ketika miskin gak punya harta, dia tidak mau bersedekah. Ciri orang yang muttaqin itu adalah seseorang yang bisa menjaga keistiqomahannya untuk bersedekah. Ketika kita mempunyai harta yang banyak, sedekah kita banyak.
Ketika harta kita pas-pasan, bukan kita tidak bersedekah, tapi kita tetap sedekah sesuai dengan kadar dan kemampuan kita masing-masing. Istiqomah menjalankan infak dan sedekah, itulah ciri-ciri orang yang muttaqin yang pertama, baik dalam keadaan senang maupun susah. Ini ciri-ciri orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor dua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang muttaqin cirinya adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan atau mengendalikan amarahnya. Kemarin sebelum Ramadan kita sering marah terhadap keluarga kita, anak dan istri kita, marah terhadap tetangga kita, apalagi di kantor banyak bawahan-bawahan kita yang kita marahi. Akan tetapi setelah Ramadan selesai, kalau kita bisa bersabar, bisa mengendalikan hawa nafsu kita, amarah kita, orang yang sabar inilah adalah orang-orang yang muttaqin yang nomor dua, bisa mengendalikan amarahnya terhadap siapapun yang kita temui. Yang nomor tiga, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri-ciri orang yang muttaqin adalah wal afina 'anil nas, orang yang mau memberikan maaf terhadap orang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita hidup di dunia ini dijadikan Allah adalah makhluk sosial. Kita tidak mungkin hidup sendiri, kita pasti membutuhkan orang lain. Kita harus berkomunikasi, bersosialisasi, bermasyarakat dengan orang lain. Semakin banyak organisasi kita, kumpulan kita, sosialisasi kita, maka semakin banyak pula peluang kesalahan kita terhadap orang lain. Karena itu sudah menjadikan kodrat kita, al-insanu mahallul khata' wan nisyan, bahwasanya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Ketika kita mempunyai kesalahan terhadap orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memaafkan dosa-dosa kita sebelum kita saling memaafkan terhadap orang lain yang pernah kita sakiti. Saling memaafkan ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu sebagai orang yang pemaaf, berserulah untuk kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ayat ini dengan jelas dan gamblang memerintahkan kepada kita untuk saling memaafkan. Untuk itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung masih dalam momen hari raya Idul Fitri, kita yang pernah merasa menyakiti orang lain, mumpung kita masih diberikan nafas oleh Allah, mumpung masih diberikan umur oleh Allah, mari kita segera untuk memohon maaf terhadap orang yang pernah kita sakiti dan kita zalimi. Begitu juga ketika kita dimintai maaf orang lain yang pernah menyakiti kita, Allah pun memerintahkan wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dan berlapang dadalah. Ketika seseorang memohon maaf kepada kita, kita diperintahkan oleh Allah untuk saling memaafkan dan berlapang dada. Fa insyaallah dengan saling memaafkan inilah kita akan tergolong sebagai hamba-hamba yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah sedikit khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
bermanfaat bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin dan nantinya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama qala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha liman jahada bi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa ashabil khiyar. وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكة قدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويكشف البليات ويا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتقم تقصيرنا يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر